Pagi Jess. Ini yang kesekian kali komen seperti ini saya buatkan VT. Di konten-konten saya sebelumnya sudah puluhan, ya mungkin ada ratusan konten yang sama dengan pertanyaan yang sama seperti ini. Selamat sore Pak Jess, saya sudah beli racikan Makcin. Minum dulu racikan Makcin. Ini minuman saya setiap harinya Jess, ya setiap harinya. Mau dimulai dari bangun tidur, mau di rumah maupun di jalanan, ini minuman saya, ya. Nih kalau kamu nggak percaya nih, sebentar saya barusan parkir nih. Nah, ini minuman saya barusan parkir. Ini termos keberapa ini? Ini termos kedua. Tuh, termos saya banyak. Nih termosnya. Nah, ini saya taruh, ya. Ini habisin dulu deh. Tuh. Itu termosnya sampai tutupnya ikut nih, termos keduanya. Ini termos ketiga masih panas. Panas sekali ini. Ya, ini panas sekali. Ini panas sekali. Ini lihat. Nah. Tuh racikannya keluar tuh. Jatuh. Ya. Nih termos berikutnya masih panas ya pasti, karena ini termosnya termos terbaik semua. Termos yang memang awet. Dimana saya berada pasti minumnya beginian. Minum ini pasti memperbaiki lambung, pasti memperbaiki sistem pencernaan. Karena apa? Karena racikan ini itu racikan yang sangat baik untuk metabolisme. Jadi kalau kamu minum racikan belum mengikuti pola makan, BAB-nya lancar. BAB-nya lancar. Apa sih BAB itu? BAB itu kan ampas. Ampas dari sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Itu BAB. Apa itu? Ya nasi, ya sayur, ya buah, ya tepung, ya gula, ya gorengan-gorengan. Nah itu jadi ampas. Kenapa? Karena dia susah dicerna dari lambung, dihancurkan oleh asam lambung, kemudian dikeluarkan lewat usus. Ada usus besar, usus kecil di situ. Proteinnya diserap sama tubuh. Apa itu protein? Telur, ikan, daging, seafood, itu langsung diserap sama tubuh. Nah, yang tidak bisa diserap sama tubuh atau lambat diserapnya itu menjadi ampas. Itulah BAB-mu, BAB-ku. Kalau kamu mengikuti pola makan seperti yang aku sarankan, pagi tidak sarapan, makannya jam 1 sampai jam 7 malam, malamnya tidak makan, maka wajar kalau seminggu 2 kali BAB. Itu sehat. Kenapa kok enggak BAB setiap hari, Pak? Ya karena enggak ada ampasnya. Kenapa enggak ada ampasnya? Ya karena enggak ada serat-seratnya. Itu semuanya protein yang kamu makan, sehingga diserap langsung oleh tubuh. Itu caranya untuk menghilangkan BAB. Saya seminggu sekali udah bagus saya. Kenapa? Karena saya enggak makan, Jess. Saya jarang makan, Jess. Jarang makan saja badan saya kayak begini. Hanya minum racikan ini. Dari tanggal 30 jam 2 siang sampai sekarang tanggal 1 tadi jam 3 saya baru makan. Selebihnya, Pak, saya hanya minum racikan sama telur. Fit badan, enggak lemes. Enggak loyo. Enggak gitu. Kenapa kok begitu? Ya karena badannya fit banget dengan makan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita ini masalahnya, yang kita makan itu adalah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang disuka oleh mulut. Itu bahayanya.
Kamu minum yang manis-manis, kamu minum yang berenergi, kamu beli yang ultra food, itu hanya disuka oleh mulut, tidak dibutuhkan tubuh. Sehingga resikonya adalah, ya seperti anak-anakmu hari ini, umur 4 tahun sudah kena diabetes tipe 1, umur 10 tahun udah kena diabetes tipe 2. Anak-anak bocil-bocil udah cuci darah di RSCM, dan saya barusan dilihat di liputan 6 itu di Hasan Sadikin. Penyakit degeneratif, penyakit komplikasi, penyakit yang namanya jantung, kanker, tumor, liver, diabetes, itu bukan keturunan, bukan keturunan, tapi karena kamu kemakan dengan kartel bisnis. Kamu mengharamkan daging, telur, dan kamu bilang itu penyebab kanker, penyebab jantung, penyebab diabetes. Kebodohan yang hakiki itu, ya. Hati-hati. Itu adalah penipuan jurnal dari ahli yang terjadi tahun 1960 dari Harvard. Kamu baca di Google kalau nggak percaya. Gara-gara dokter awet muda kemarin membahas itu, jadi saya berani ngomong nih. Sebelumnya saya nggak berani mengungkit, saya hanya membuat konten-konten. Pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas gorengannya, pangkas nasinya, saya hanya buat konten-konten kayak gitu. Ya, nah, kemarin saya dengerin dokter awet muda belak-belakan ngomong itu, makanya saya berani ikut-ikutan. Ya, karena saya juga kepengen mencerdaskan banyak orang supaya orang ini kembali sehat dengan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya seringkali saya bilang, makanan untuk tubuh, bukan tubuh untuk makanan. Ya, siklus manusia itu cuma 3 yang suka saya katakan. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu asam lambung minus, kamu nggak butuh makan. Stop breakfast. No breakfast, itu the best breakfast. Ya, kalau toh harus breakfast, kamu makan telur 2 butir, 3 butir. Tuh. Yang kedua, jam 1 siang sampai jam 7 malam itu adalah the best meal. Silakan kamu pilih mau makan jam berapa. Saya biasanya jam 3, jam 4, jam 5, atau jam 6, atau jam 7, atau jam 8 saya. Tapi ketika kamu makan, kamu harus pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas karbonya, pangkas gorengan-gorengannya, jajan, jijin, pangkas itu semua. Saya makan emping itu ketika perjalanan jauh saja. Saya makan mede itu ketika perjalanan jauh saja. Selebihnya saya enggak nyemil saya. Ya, ini yang kedua. Nih yang kedua, penting banget ini. Ya, kalau harus makan nasi, maksimal makan 4 sendok itu udah bagus banget. Kamu mau bekerja apapun bisa, enggak ada masalah. Kecuali kamu atlet ya, nah semua energimu, gulamu dipakai untuk latihan, itu beda lagi. Yang ketiga, jam 8 malam sampai jam 4 pagi lagi no meal. Jadi malam hari tidak makan. Itu yang sehat. Nah sekarang keputusannya ada di tanganmu sendiri. Kamu mau seperti apa? Gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, seminggu sekali 2 kali BAB ya wajar. Dan itu sehat. Jangan seneng ketika kamu setiap hari BAB. Ya, itu udah jelas kamu salah makan itu. Karena apa? Karena semua yang kamu makan jadi sampah. Itu salah makan, usus semua masih kotor. Saya loh 1 minggu BAB 2 kali, 1 kali udah cukup. Pak, apa tandanya perut itu bersih? Gampang. Kentutnya enggak bau. Itu saja. Itu gampang banget itu. Cara ngetes, cara kita melihat usus kita bersih itu dari kentutnya enggak bau. Itu saja. Saya loh kentut di mobil, di rumah loh enggak pernah orang rumah saya teriak-teriak, kok bau-bau, enggak. Kecuali saya makannya jorok, baru saya bau. Apa itu makan jorok? Saya minum kopi banyak, ya meeting di mana-mana, di sono kopi, di sini gorengan, di situ gorengan. Nah, itu pulang-pulang kentut saya pasti bau. Setelah